Faiza. Di sini saya akan menganalisis 4 bab dalam buku Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama bab 1 yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Bagian A yaitu pengertian filsafat. Perkataan filsafat berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta atau loving dalam bahasa Inggris, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom dalam bahasa Inggris, atau kepemahaman yang mendalam. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Jadi, secara bahasa filsafat berarti hasrat atau keinginan sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat, intisari atau esensi dari segala sesuatu. Menurut Sidi Ghazalbah, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Bagian B, pendidikan Islam. 1. Pengertian pendidikan Islam. Rangkaian kata pendidikan Islam bisa dipahami dalam arti yang berbeda-beda. Antara lain, istilah pertama, pendidikan menurut Islam berdasarkan sudut pandang bahwa Islam adalah ajaran tentang nilai-nilai dan norma kehidupan yang ideal, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah kedua, pendidikan dalam Islam berdasar atas perspektif bahwa Islam adalah ajaran-ajaran dan serta sistem budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang sepanjang perjalanan sejarah umat Islam. Proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan di kalangan umat Islam. Islam adalah pendidikan yang memiliki karakteristik, yakni pendidikan didirikan dan dikembangkan atas dasar ajaran Islam. Seluruh pemikiran dan aktivitas pendidikan Islam tidak mungkin lepas dari ketentuan bahwa semua pengembangan dan aktivitas kependidikan Islam haruslah merupakan realisasi atau pengembangan dari ajaran Islam. Pendidikan yang kedua yaitu landasan pendidikan Islam. Landasan pendidikan Islam, setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang sengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tepat, berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu, pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan semua perumusan masalah di pendidikan Islam itu dihubungkan. Landasan itu terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, al-maslahah, al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, dan selanjutnya C, pengertian filsafat. Pengertian Islam, istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis, yang sampai ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan dalam konsep yang realitanya secara kelembagaan, khususnya negara Indonesia. Realitas pendidikan Islam kurang mempunyai tempat yang layak di mata pemerintah. Secara sosial, lembaga pendidikan Islam juga kurang mendapat apresiasi pengembirakan di kalangan masyarakat yang secara kualitatif
justru mayoritas beragama. Menurut Muzayyin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Di filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan seperti manusia sebagai subjek dan objek. Zuhairini menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Muslim dan umat Islam. Bagian D, ruang lingkup kedudukan filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah sebuah masalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode, materi, evaluasi, lingkungan pendidikan. Masalah di atas tersusun dan dilatar belakangi oleh pendidikan Islam. Dengan kata lain, memakai filsafat pendidikan Islam itu seseorang akan diajak memahami konsep dan tujuan pendidikan, konsep kurikulum, konsep metode, konsep guru yang baik, konsep materi, konsep evaluasi, dan logis. Seterusnya yang dilakukan secara mendalam, secara sistematis, kedudukan filsafat pendidikan Islam. Menurut George R. Smith mengemukakan general philosophy applied to education as a specific area of human endeavor. Menurut pandangan Knight tersebut, bahwa dasarnya filsafat pendidikan Islam memiliki bidang garapan yang tidak berbeda dengan filsafat secara umum. Hal ini karena filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan dari filsafat pendidikan Islam memiliki kedudukan sebagai bagian dari filsafat terapan. Analisa kedudukan filsafat dengan melihat pandangan dari sudut ilmu filsafat disebut dengan pandangan linear. Mengenai filsafat pendidikan Islam, maksudnya berusaha mengaplikasikan. Selanjutnya bagian E, tujuan filsafat pendidikan Islam. Al-Syaibani secara khusus menjelaskan bahwa tujuan filsafat pendidikan Islam adalah yang pertama, membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan. Kedua, menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Yang ketiga, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. Menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai pedoman intelektual bagi mereka yang berada dalam dunia praksis pendidikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar di tengah-tengah maraknya berbagai aliran atau sistem pendidikan yang ada. Yang kelima, menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam pemikiran pendidikan dalam hubungannya dengan spiritual, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Kegunaan filsafat pendidikan Islam. Secara khusus, Marimba menjelaskan tentang kegunaan filsafat pendidikan Islam. Menurut filsafat pendidikan Islam dapat dijadikan sebagai pegangan pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi baru yang berkepribadian muslim, sehingga generasi baru selanjutnya mengembangkan usaha pendidikan dan mungkin mengadakan penyempurnaan atau penyusunan kembali filsafat yang mendasari usaha pendidikan itu dan membawa hasil yang lebih besar. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegunaan filsafat pendidikan Islam berfungsi untuk mengerahkan dan memberikan landasan pemikiran yang sistematik, mendalam, logis, universal,
dan radikal terhadap berbagai masalah yang dapat dioperasikan dalam bidang pendidikan yang tidak lain menggunakan acuan Al-Quran dan Al-Hadis. Bab 2. Objek kajian filsafat pendidikan Islam. Bagian A. Pengertian ontologi. Yang pertama, pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu onta berarti yang berada dan logi berarti ilmu, pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat realitas atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Yang Ontologi pendidikan Islam. Ontologi mengkaji hakikat yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ia membahas tentang yang ada, universal, dan berusaha mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan. Dengan kata lain, ontologi adalah teori tentang ada yang membahas apa yang ingin kita ketahui. Secara ontologis, filsafat telah mengantarkan kita pada kesimpulan tentang adanya sebab pertama atau causa prime dari adanya sesuatu. Namun filsafat tidak memberikan jawaban secara pasti. Bagian B. Epistemologi. Bagian pertama yaitu pengertian epistemologi. Kata epistemologi merupakan gabungan dua kata bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran atau ilmu. Kata episteme sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai yang artinya meletakkan, mendudukkan atau menempatkan. Jadi secara etimologi, epistemologi berarti pengetahuan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan sebenar-benarnya. Epistemologi juga disebut sebagai theory of knowledge atau teori pengetahuan. Teori pengetahuan yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Bab 3. Aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Bagian A. Interpretasi Syekh Hussein Nas tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Kajian tipologi filsafat pendidikan Islam yang sebagaimana diperkenalkan Syekh Hussein Nas, yaitu aliran parepatik atau masyi, aliran hermeneutik Pythagorean atau Ismaili, aliran iluminasi atau Israki, dan aliran teosofi transenden al-hikmah al-mutaliyah. Karena itu menjadi penting dalam rangka menggali filsafat pendidikan Islam dari aliran utama filsafat Islam klasik, yaitu Masyiyah atau Paripatisme dengan tokoh Ibnu Sina, Ismaili, hermeneutik Pythagorean oleh Ikhwal al-Syafa Israkiyah atau Iluminasionisme dengan tokoh Suhrawardi, dan aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden dengan tokoh Mulla Sandra. Yang pertama, aliran parepatik masyi. Pada aliran ini bertolak dengan keilmuan filsafat Aristoteles. Bangunan mengembangkan sifat filsafat para filosofis Muslim klasik dikenal dengan filsafat paripatik. Istilah paripatik diambil dari tradisi mengajar Aristoteles sebagai figur utama filosofis Muslim klasik yang mengatur mengelilingi murid-muridnya. Bagian B. Interpretasi Jawad Rida tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam ketika
hasil kajian Jawad Rida memberikan sumbangan banyak pemikiran dan praktik pendidikan Islam yang diwarnai Islam yang berpijak pada filsafat penting di mengandung filsafat barat. Kajian tipologi filsafat pendidikan Islam berpijak pada pandangan filsuf Islam tentang dimulai oleh Muhammad Jawad Rida dalam bukunya yang berjudul Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam atau perspektif sosiologis filosofis. Menurutnya, tidaknya tipologi atau aliran utama dalam filsuf pendidikan Islam, yaitu yang pertama aliran religius konservatif atau al-muhafiz, yang kedua aliran religius rasional atau al-dini al-alani, dan yang ketiga aliran pragmatis instrumental atau al-zarai. Bagian C, aksiologi. Yang pertama, pengertian aksiologi. Aksiologi secara sederhana berarti nilai guna, sedangkan dalam kajian filsafat, istilah aksiologi biasanya diartikan sebagai suatu bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai atau values, termasuk di dalamnya tentang tujuan memperoleh pengetahuan. Ia merupakan salah satu objek filsafat murni yang berfungsi untuk menilai hakikat suatu yang berkaitan dengan nilai baik etika, logika, maupun estetika. Term aksiologi secara harfiah berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Atas dasar perpaduan dua kata itu, kemudian aksiologi dimengerti sebagai teori tentang bab 4, konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. Bagian A, konsep manusia. Pengertian manusia menurut para ahli, pengertian manusia adalah sebagai berikut. Az-Zaki, manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmania lebih-lebih rohania. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Ludwig bin Swanger, manusia adalah mempunyai kemampuan untuk mengada suatu kesadaran makhluk yang bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Thomas Aquinas, manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Selanjutnya Russell, manusia adalah maujud yang menciptakan dalam keadaan bersifat mencari keuntungannya sendiri. Jujun S. Surya Sumantri, manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan among atau unik di dalam ekosistem, namun juga amat tergantung pada ekosistem itu dan ia sendiri, bahkan merupakan bagiannya. 2. Manusia dalam perspektif filsafat. Manusia bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan dan disebutkan ciri dan sifatnya secara tuntas karena harus dipahami dan dihayati secara sederhana. Terdiri atas dua aspek yang esensial, yaitu tubuh dan jiwa. Melihat peran dan fungsi dari kedua aspek yang saling berhubungan dapat dipersoalkan. Bagian A, tubuh atau jiwa. Timbullah beberapa aliran, yaitu sebagai berikut. Mana yang lebih penting? Aliran materialisme. Bab 4, konsep manusia berkualitas menurut Al-Quran. Bagian A, konsep manusia. Yang pertama, pengertian manusia.
Menurut para ahli, pengertian manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, az-zaki. Manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna baik dari aspek jasmania, lebih-lebih rohania. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Ludwig Biswanger. Manusia adalah mempunyai kemampuan yang mengada suatu kesadaran makhluk bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Manusia adalah suatu substansi yang komplit yang terdiri dari badan dan jiwa. Yang keempat yaitu Russell. Manusia adalah maujud yang diciptakan dalam keadaan bersifat mencari keuntungan sendiri. Yang kelima Jujun S. Surya Sumantri. Manusia adalah makhluk yang mempunyai kedudukan among atau unik dalam ekosistem, namun juga amat tergantung pada ekosistem itu dan ia sendiri, bahkan merupakan bagiannya. Bagian kedua, manusia dalam perspektif filsafat. Manusia bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, yang akan melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas karena harus dipahami dan dihayati secara sederhana. Terdiri atas dua aspek yang esensial, yaitu tubuh dan jiwa. Melihat peran dan fungsi dari kedua aspek yang saling berhubungan, maka dapat dipersoalkan bahwa tubuh atau jiwa timbullah beberapa aliran. Bagian 3, manusia dalam perspektif Islam. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Banyak sekali sebutan yang disematkan pada manusia. Manusia dikenal dengan sebutan makhluk individu dan sosial. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan beberapa istilah yang kesemuanya merujuk pada satu pengertian tentang identifikasi manusia. Akan tetapi, pengertian dari istilah-istilah tersebut memiliki maksud yang berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut antara lain al-insan, al-bashar, an-nas. Jika ditelisik dari sisi kebahasaan, istilah-istilah tersebut mendeskripsikan manusia dari segi tugas dan fungsinya. Yang pertama, bagian A, al-insan. Secara etimologis, al-insan terbentuk dari akar kata uns yang berarti senang, harmonis atau terampil dari kata nisi yang berarti lupa. Ada juga pendapat yang mengembalikan akar katanya kepada kata naus yang berarti pergerakan atau dinamisme. Hampir serupa, yaitu yang kedua, bagian B, manusia berkualitas menurut Al-Quran. Karakteristik yang dikemukakan oleh Al-Quran menjadi tolak ukur kualitas manusia karena karakteristik tersebut diturunkan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan oleh Al-Quran yang hadir bersama dengan kelahiran manusia ke dunia dan menjadi sifat penentu dalam pembentukan kepribadian manusia lebih lanjut. Perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dan dengan terjalinnya 4 kualitas pendukung, yaitu iman, ilmu, pengetahuan, amal saleh, dan sosial. Nomor 1 yaitu iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu jal yang artinya aman, damai, tentram. Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Kata iman tersusun dari 3 huruf.
yaitu Humazanim, Nun, kemudian disebutkan dalam kitab Mu'jam Mufaros jumlah keseluruhan ayat di dalam Al-Quran, tempat di mana kata-kata berakar pada Al-Quran AMN ada 387.228. Kata iman tersendiri mempunyai tiga membenarkan atau mempercayai atas syakik yang merupakan lawan dari kata al-kufr dan at-tasyakkik. Ilmu pengetahuan mempunyai kedudukan tinggi dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah A. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mencari kebenaran. B. Ilmu pengetahuan sebagai persyaratan amal saleh. C. Ilmu pengetahuan adalah alat untuk mengelola sumber-sumber alam guna mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. D. Ilmu pengetahuan sebagai alat pengembangan daya pikir. E. Ilmu pengetahuan sebagai hasil pengembangan daya pikir. Yang ketiga, amal saleh. Agama memerintahkan dan mendorong kita untuk berbuat baik dan beramal saleh, yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat dan mengantarkan kita kepada keridhaan ilahi di akhirat nanti. Seperti dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 51. Yang keempat, perilaku sosial. Menurut Fazlur Rahman, perilaku masyarakat Islam adalah personifikasi dari perilaku Rasulullah yang dihidupkan secara turun-temurun. Al-Sunnah sebagai tradisi yang hidup yang bermula dari perilaku Rasulullah yang diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh pengikut sahabat, demikian seterusnya sehingga perilaku itu menjadi melembaga dan mendarah daging. Apabila internalisasi telah terjadi, maka institusionalisasi perilaku membuahkan kesepakatan sosio-kultural. Perilaku tidak berbeda dengan akhlak, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat, atau suatu sikap atau keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buruk yang dilakukan dengan mudah tanpa berpikir dan direnungkan terlebih dahulu. Dalam pemahaman ini, perbuatan ini atau perbuatan itu dilihat dari pangkalnya, yaitu motif atau niat. Perilaku juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau kehendak ataupun adapun kelakuan itu sendiri berarti sebagai tiap-tiap perbuatan yang berdasarkan pada kehendak. Ada beberapa gambaran perilaku sosial, di antaranya adalah A. Silaturahim. Ritualitas religius adalah interaksi antara individu dan kelompok karena alasan perilaku beragama yang sama. Dalam hal ini berpedoman pada paradigma penyusunan argumentasi dalam praktek beragama. B. Silaturahmi sosialitas religius adalah interaksi dalam kehidupan sosial dan budaya bermasyarakat karena alasan-alasan agama dengan acuan nilai-nilai konseptual ajaran Islam. Dalam hal ini masih selalu mengacu pada ajaran yang diyakini bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dalam arti tidak melakukan hubungan sosial secara terbuka bila masih berkaitan dengan hal-hal fundamental dalam beragama. C. Silaturahmi polirikal religius adalah interaksi antar komunitas muslim karena alasan-alasan politik dan kesatuan.